Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sulistiawati. Saya akan meneliti tentang kesalahan penggunaan kaidah morfologi pada pembelajaran daring Google Classroom ya pada mahasiswa tingkat 3 kelas 3A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Baik, metode yang saya gunakan yaitu deskriptif. Nah, menurut Heriadi, metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menggambarkan suatu objek yang ada dan terjadi saat itu dalam rangka menjawab suatu permasalahan peneliti. Nah, sumber dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan studi observasi atau pengamatan ya. Nah, menurut Heriadi, teknik observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam mengamati suatu peristiwa atau keadaan. Nah, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Nah, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk mengidentifikasi masalah dan membuat komparasi dan evaluasi. Seperti itu. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, kesalahan berbahasa ragam tulisan dalam tataran morfologi yang penulis yang saya temukan itu adalah kesalahan dalam penempatan afiks, proses morfofonemik, dan preposisi. Nah, saya juga melakukan penelitian itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga ada yang bentuk lisan, yaitu saya temukan kesalahan dalam penayangan video, seperti itu. Nah, menurut Setiawati, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi itu meliputi penghilangan afiks, kemudian bunyi yang seharusnya luluh tapi tidak diluluhkan, kemudian penggantian morfem, pemakaian afiks yang tidak tepat, kemudian penempatan afiks yang tidak tepat dalam gabungan kata, kemudian ada penempatan afiks yang tidak tepat penempatan afiks yang tidak tepat dalam gabungan kata, kemudian ada pengulangan kata majemuk yang tidak tepat, dan yang terakhir itu adalah penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata. Nah, langsung saja ya, yang pertama itu ada kesalahan penggunaan afiksasi. Menurut Mas Nur, afiksasi itu adalah proses pembubuhan afiks pada bentuk dasar yang meliputi imbuhan awal atau prefiks, kemudian imbuhan tengah atau infiks, dan imbuhan akhir atau sufiks atau surfiks ya, atau surfiks. Nah, maupun imbuhan terbelah atau konfiks. Pendapat lain mengatakan afiksasi merupakan proses penambahan afiks pada bentuk dasar sehingga menjadi sebuah kata. Nah, ketika saya melakukan penelitian pada mahasiswa tingkat 3 kelas A ketika melaksanakan pembelajaran daring melalui Google Classroom, saya menemukan kesalahan prefiksme. Nah, peluluhan fonem terjadi apabila prefiksme itu kan diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan S, K, P, dan T. Nah, dalam hal ini konsonan S diluluhkan dengan nasal eng, konsonan K diluluhkan dengan nasal eng, konsonan P diluluhkan dengan nasal dan konsonan T diluluhkan dengan nasal N. Nah, saya menemukan ketika penayangan video ya yang di Google Classroom itu ada mengucapkan memeriksa, padahal yang benar itu adalah memeriksa, karena prefiksme jika bertemu dengan bentuk dasar yang memiliki konsonan P yaitu periksakan ya, nah itu kan dulu dan diganti dengan M, sehingga yang benar itu adalah memeriksa bukan memperiksa, seperti itu. Selanjutnya, kesalahan yang kedua itu yaitu saya temukan kesalahan penulisan kata depan. Nah, kesalahan penulisan kata depan contohnya nih, misalnya penulisan kata depan di yang dinyatakan salah seperti di samping. Nah, penulisan di samping itu diserangkaikan, nah itu salah ya, harusnya itu di spasi samping, jadi penulisannya itu harus dipisah karena menunjukkan tempat, seperti itu. Nah, ketika saya
meneliti terdapat kesalahan mahasiswa yang menuliskan itu dijawab. Nah, dijawabnya itu dipisah, tapi yang benar itu adalah diserangkaikan dijawabnya itu ya. Karena penulisan kata di pada kata dijawab itu harusnya disatukan dengan penulisannya, karena kata di yang bertindak sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang menulis ke sekolah itu diserangkaikan, tapi kan yang benar itu adalah dipisah ke spasi sekolah karena menunjukkan tempat, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu masih banyak ya, masih ada mahasiswa yang belum mengetahui kaidah-kaidah yang benar tentang morfologi, seperti itu. Nah, ketika saya tanya itu ya gitu, tidak mengetahui kaidah yang benar, seperti itu ya. Nah, saya juga dalam akhir penelitian saya juga mengadakan evaluasi, jadi memberitahu kepada mahasiswa tersebut yang benar itu yang mana dan kaidah yang harusnya digunakan tuh yang benar yang mana, seperti itu. Nah, sekian penelitian saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.